Mungkin ya kalau untuk di balai lelang harus cek unit, wajib untuk surat-surat. Dan untuk 40 jutaan apa 40 ya? 40 juta nih. 47.500.000. Nih mobil 40 jutaan, langsung aja teman-teman cek di balai lelang hybrid. Ada berikutnya ada BRV atau BRV, ini tahun 2000 berapa? Tipe E 2018 manualnya penyok-penyok, bukan penyok lagi sih. Ini udah ya harus di repair lagi. Oke, kita mengarah ke Innova. Ini ada Innova tahun berapa, kita langsung cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21 atau Dozo 21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Hybrid di daerah Kembangan di Muruya, Jakarta Barat ya. Nah, kali ini kita lagi akan coba nge-review nih unit-unit apa aja yang ada di sini, mobil-mobil yang dilelang nih. Untuk Balai Lelang Hybrid ini lelang setiap hari Rabu sekitar jam 2 siang sampai dengan selesai. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di deskripsi informasi lengkapnya. Jadi ikutin video Dozo 21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Yuk kita keliling di Balai Lelang Hybrid pada kali ini. Oke teman-teman, kita lagi ada di Balai Lelang Hybrid. Dan Hybrid ini lelangnya setiap hari Rabu siang jam 2 sampai dengan selesai. Kita akan coba ngecek unit-unit yang akan dilelang pada event lelang kali ini. Ikutin terus video gue sampai selesai. Teman-teman nyari mobil 40 jutaan, yuk ini ada nih mobil yang lumayan cukup oke sih. Harganya 48 juta. Ini adalah Suzuki Karimun GL 2014 manual transmission. Ini 1000 cc ya, 3 silinder, odometer 79 ribuan. Pajak mati bulan Januari 2019, eksterior C, interior B, mesin C. Dan ini catatannya cuma setir kusam, plafon kusam, bumper gores. Mesin wajib cek tapi ya, 48 juta. Ini ex operasional PT sih biasanya ya. Ini kita kelilingin di bagian kondisi belakang pun juga masih cukup oke. Ini adalah di bagian interiornya. Nah, kalau kita lihat sedikit di bagian interiornya nih, head unit sudah double din tapi belum monitor. Kondisinya kiri kanan depan ini udah power window ya, yang belakang ini masih engkol tapi masih oke sih menurut gua. Ini mobil 40 jutaan, langsung aja teman-teman cek di Balai Lelang Hybrid. Ada Suzuki Karimun GL nih, 48 juta. Ini kalau nggak percaya tuh teman-teman bisa langsung lihat. 2014 tuh 48 juta untuk Suzuki Karimun GL manual. Ini ada Avanza, Neo Avanza nih. Ini 78 juta tahun 2012. 1300 cc, ini juga dilelang. Ini ada mobil kalau nggak salah 60 jutaan apa 40 ya? 40 juta nih. 47.500.000 Daihatsu Aira 2015 nih guys, manual transmission tipe M nih, 47 jutaan. Ada Thalia ini 89 jutaan. Ini tipe G ya, manual transmission. Ada Chevrolet yang spin nih. Terus ada Avanza Veloz nih, kita cek ya, 121 juta. Ini Toyota Avanza 2016 manual nih guys, 121 juta. Eksterior B, interior B, mesin C. Kita ngarah ke berikutnya nih, ada Nissan. Ini Grand Livina, cuman di sini harga 80 jutaan. Ini agak susah yang lihatnya. Gua akan ngecek dulu. Kalau kita lihat sih di sini Nissan Grand Livina SV ya, automatic transmission 2015. Nota pajaknya saya nggak kedata ya di situ, dengan odometernya kurang lebih di 80 ribuan. Ini harga opennya 80 jutaan dengan eksteriornya masih B, interior B, mesinnya di C. Velg udah gantian HSR, yang ini ala-ala yang sisir ya, tapi kondisi bannya yang sayang nih, udah harus diganti. Headlamp masih cukup kalau menurut gua. Dan kalau kita lihat ini udah ada body kit ya, SV ala-ala yang HWS. Kalau kita lihat di bagian belakang tuh, spoilernya udah ada, terus di bagian belakang 2 titik sensor parkir, ada kamera mundur. Ini masih ala-ala HWS sih kalau menurut gua. Cuman yang kelihatan di sini nih, ini beda ya dengan bodinya, warnanya hitam sendiri. Coba kalau kita intip di dalamnya apakah kelihatan? Oh, agak-agak buram ya. Jadi di bagian dalamnya sih kalau menurut gue masih B nih teman-teman. Jadi kalau emang teman-teman tertarik langsung aja cek 80 juta rupiah Livina SV tahun 2015. Ini ala-alanya HWS, udah ada body kit dan side skirt. Lanjut di sebelahnya nih ada Mobilio. Ini Mobilionya tahun berapa nih? 2017, automatic transmission tipe E guys. Ini pajak saya nggak ada di sini. Eksterior C, interior B, mesin C. Catatannya setir kusam, plafon kotor, bodinya penyok-penyok, bumper gores. Dan ini di open di 125 juta, lumayan ya. Ini indikator ABS hidup, jadi peserta wajib cek unit. Dengan kondisinya sudah apa adanya. ABS-nya hidup, kondisi baret-baretnya juga cukup banyak. Ban depan sebelah kiri udah kempes, velgnya masih bawaan dari Hondanya.
Ban belakang udah botak banget ya, udah tipis banget nih. Headlamp masih oke dengan kondisi bagian sisi samping sebelah kanan. Waduh, ini juga udah lumayan ya. Tuh ada beberapa baret-baret kasar, terus spare tire di bagian depan sebelah kanan nih. Bodinya penyok-penyok, bukan penyok lagi sih. Ini udah ya harus di repair lagi. Kondisi interiornya kita cek nih, intip aja. Head unit sudah monitor double din, kondisi disarungin, dashboard masih oke, plafon oke. Tapi airbag belum ada yang pecah. Tuh, kita lihat kondisi belakangnya nih. Apakah ada penyok-penyok juga? Oke, belakangnya ini nih. Jadi di bagian tuas dari wiper udah nggak ada yang belakang, terus penyok-penyok lagi di bagian belakangnya, di bagasi pintunya tuh. Aduh nih lumayan ya PR-nya ya. Harga 125 juta. Kalau menurut gua sih belum worth it kalau menurut gua. Cuman kalau emang teman-teman tertarik, buruan nih langsung di Balai Lelang Hybrid ada Mobilio 2017 nih tipe E. Next, berikutnya ada BRV atau BRV, ini tahun 2000 berapa? Tipe E 2018 manual transmission. Odometer udah di 110 ribuan, pajak bulan 9 2019. Eksterior B, interior B, mesin B. Harga opennya lumayan, 160 juta nih teman-teman. BRV 2018, pajak 2019 masih mati. Kondisi sih kalau gue lihat eksteriornya kusam, headlamp sih masih cukup. Kalau menurut gue belum ada X laka, belum ada X banjir. Tapi wajib cek unit dan cek bodi nih. Bodinya udah banyak water spotting. Velg sih masih OEM dengan kondisi ban ya kurang lebih sekitar 40% kalau menurut gua. Kalau di kondisi bagian belakang ya tipe E masih cukup, tinggal harus dipoles-poles lagi. Kalau di interior coba kita intip. Joknya udah di retrim dengan interior, head unit monitor double din manual dan masih cukup oke nih. Jadi interior masih cukup apik, eksterior nih yang kusam nih. Kalau emang teman-teman tertarik nih buruan nih. Harga tapi 160 juta, tapi ada di Balai Lelang Hybrid, jangan sampai ketinggalan. Nah, Sirion, kita langsung cek nih. Wow, harganya lumayan, 85 juta tahun 2014 Sirionnya RS. Manual transmission dengan odometer 65 ribuan. Pajaknya bulan 6 2019, eksterior B, interior B, mesinnya di B. Harga 85 juta, nggak ada catatan untuk bagian peserta di sini. Tapi yakin deh kalau untuk di Balai Lelang harus cek unit, wajib untuk surat-surat dan untuk unitnya. Jadi kalau teman-teman masih eksterior B, interior B, mesin B, jangan percaya dulu karena eksteriornya aja cukup kusam, mesinnya juga belum bisa kita cek. Kondisi velg masih OEM tapi kondisi ban kurang lebih 30%. Banyak water spotting di sini, memang belum ada X laka berat dan juga X banjir. Kondisi masih normal, hanya baret-baret pemakaian. Interior coba kita intip. Ini adalah bagian interior masih bawaannya dengan kondisi jok juga masih bawaan. Kalau interior sih masih terbilang cukup normal dengan setir juga ya terbilang hampir sedikit menipis tapi masih oke. Banyak water spotting sih kalau menurut gua. Di sini udah ada spoiler tambahan, bagian belakang masih oke. Nih, bagian eksterior yang paling menurut gua sangat-sangat kusam. Oke, kalau teman-teman tertarik nih, Sirion 2014, harganya 85 juta, buruan ada di Balai Lelang Hybrid. Sebelahnya mobil LCGC lagi nih. Ini adalah Agya, harganya 80 juta. Ini 2015 Agyanya yang 1000 cc manual transmission dengan odometer di 95 ribuan, pajak bulan 7 2022, eksterior C, interior B, mesinnya di B. Sama nggak ada catatannya yang mendalam ya. Tapi 80 juta dengan kondisi eksteriornya menurut gua sih agak kurang, banyak baret-baretan. Ya harus dipoles-poles lagi, harus ditouch up lagi kalau menurut gua nih. Kondisinya juga catnya udah agak kusam ya. Kalau untuk di bagian velgnya, kondisinya sih velg masih OEM, tapi untuk di bagian bannya udah 30%-an. Interior kita coba intip sedikit. Nah, ini yang 1000 cc udah agak sedikit menipis di bagian setir. Jok sih masih bawaan ya, terus agak kusam beberapa. Di bagian dashboard sih masih aman. Kalau gue bilang sih masih cukup-cukup aja. Ini adalah di bagian roofnya, spoiler di belakang. Ini yang tipe G 1000 cc. Belum ada apa-apa ya, sensor parkir atau kamera mundur di belakang. Ini juga sudah menguning panel pintu sebelah kanan depan. Ya, kalau emang teman-teman tertarik Toyota Agya G 1000 cc ini guys. Ini tahun 2014. Kalau emang teman-teman tertarik nih, harganya di open di 80 juta rupiah. Oke, kita mengarah ke Innova. Ini ada Innova tahun berapa, kita langsung cek. Toyota Innova G 2000 cc, bensin ya 2014, automatic transmission, odometer di 99 ribuan. Pajak bulan 6 2023, eksteriornya C, interior C, mesin di C. Catatan bagasi imitasi, bagian lock bagasi repair. Sarung jok
retak, setir, kusam. Peserta wajib cek unit dan ini di open di 175 juta. Lumayan. Ini kita cek dulu nih di bagian velg sih masih OEM bawaan Toyota dengan kondisi ban sekitar 30-40%. Headlamp masih cukup, cuman kanan nih agak sedikit kusam. Dengan kondisi bodi warna putih udah agak mengusam, sudah ada body kit ya, side skirt juga masih cukup baik. Untuk di bagian catnya udah agak mengusam lah, wajar warna putih dan udah cukup lama. Cek sedikit di bagian interior masih cukup oke nih kalau menurut gua. Head unit sudah monitor double din, dapat gratis bantal. Automatic transmission ini adalah di bagian setir udah menipis kalau menurut gua, jadi interior sih kalau kata gua ya ini masih cukup lah. Ya, kita langsung mengarah ke belakang. Sudah ada 2 titik sensor parkir dan ini katanya bagasinya imitasi. Sudah ada bekas repair atau gimana, kunciannya juga udah beda. Dan ya nanti teman-teman langsung cek aja. Kalau gua sih ngeliatnya ini udah di repair dan udah di repaint juga. Jadi kondisinya masih kelihatan wajar, tapi harus dicek lebih detail lagi. Harganya sih lumayan soalnya 175 juta rupiah tahun di 2014. Otomatis ini G ya, masih bensin yang biasa. Kalau emang teman-teman tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Highbit. Kita mengarah ke Agya. Nih, Agya cuman kebalik nih teman-teman. Kita langsung cek aja ya bareng-bareng. Di sini ada Toyota Agya yang tipe G 2017 1200 cc pastinya. Ini manual transmission, odometer 72 ribuan. Pajak bulan 12 2022, eksterior B, interior B, mesin B. Bumper depan catatannya di sini habis dicat ulang. Peserta wajib cek unit di bagian mesin. Nah, ini nih kondisi di bagian eksterior sih kalau menurut gua ini emang udah kelihatan bekas repaint di bagian depan, agak sedikit belang dan kelihatan bekas cat-catnya agak kurang rapi. Nih, kayak gini udah kelihatan belang, beda. Velg masih OEM dengan kondisi ban yang ini udah 20-10%. Ini kondisi bannya oplosan sih kayaknya. Headlamp sih masih cukup ya menurut gua. Terus di bagian kanan masih oke, cuman agak kelihatan agak sedikit kusam. Interior yuk kita intip. Bagian interior sih di dalamnya masih oke, setirnya masih kelihatan tekstur, terus di bagian joknya sarungnya masih oke. Nah, kita langsung cek di bagian belakang. Stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir, cuman nih sudah agak mengusam ya. Cat di bagian bagasinya. Ini kalau teman-teman estimasinya masuk nih ada Agya ya tahun 2017 dengan kondisinya udah kita kelilingin. Harganya nih yang menurut gua masih cukup up di 107 juta rupiah. Ini kebalik lagi. Oke, kita langsung cek aja dulu. Ini ada Suzuki Carry Pickup tahun 2021 dengan odometer di 30 ribuan. Sayang pajaknya di sini nggak kedata. Eksteriornya C, interior B, mesin B. 95 juta. Kondisinya ya seperti ini nih, apa adanya. Letternya letter D. Terus kondisi bannya sih masih bawaan ya. Dengan kondisi bak udah dikasih karpet seperti ini nih. Tapi udah banyak karat juga. Untuk di bagian interior sedikit intip aja. Interior sih masih oke nih. Kalau emang teman-teman lihat tools masih ada, setir masih oke, ada ditambahin angin juga. Nih, jadi kalau teman-teman beli tuh ada tambahan kipas. Ini yang masih biasa ya, belum flat deck dan juga masih belum AC. Harga 95 juta tahun 2021. Kalau emang teman-teman tertarik nih buruan ada di Balai Lelang Highbit. Berikutnya di sini ada RAS. Nih RAS-nya tipe apa? Kita langsung cek aja dulu. RAS tipe S nih teman-teman tahun 2014, manual transmission dengan kondisi odometernya di 91 ribuan, eksterior B, interior B, mesin C. Ini harga 125 juta. Lumayan ya. Setir kusam, bumper depan kiri renggang, gores, oli rembes, aki tekor. Peserta wajib cek unit. 125 juta. Seperti ini kondisinya, jadi kalau emang teman-teman tertarik ya apa adanya ya, kondisi warna putih dengan ada beberapa kusam-kusam tapi spion tanduknya udah nggak ada nih. Kalau kita lihat dari velgnya ini masih OEM dengan kondisi ban masih cukup oke, headlampnya juga masih cukup. Di cupnya nih dikasih stiker ya ala-ala karbon dengan kondisi over fender masih oke. Intip sedikit-sedikit di interior seperti apa yuk. Oke, ini teman-teman interior joknya agak kusam tapi masih oke sih. Interiornya juga masih terbilang cukup. Teman-teman juga bisa lihat tuh setirnya udah agak sedikit menipis saja, tapi kondisi interior sih masih cukup oke. Kalau menurut gua nih. Jadi kalau emang teman-teman tertarik, harganya sih kalau menurut gua 2014 125 juta, tunggu harga turun deh kalau menurut gua ya. Cuman kalau emang teman-teman tertarik langsung aja coba cek unitnya di Balai Lelang Highbit. Pickup lagi nih teman-teman. Kita lihat di sini ada New Carry Pickup
2022 manual pastinya ya, dengan odometer masih 6000. Eksterior B, mesin masih B, pajak bulan 3 2023. Nah, ini di open di 92 juta. Dan ini masih yang flat deck biasa. Tuh, terus kondisi ban masih cukup kelihatan baru. Masih like new ya bodi depannya, cuman udah ada beberapa karat. Headlamp juga masih oke. Nih, ini pernah dipasangkan bumper, tapi bumpernya berkarat jadi kayak gini, tapi bak sih masih oke. Interior yuk kita intip. Oke, interior yang biasa sudah ada head unitnya, joknya juga masih oke, dalamannya juga masih rapi ya. 2022 nih kalau emang teman-teman tertarik, harganya di 92 juta untuk new carry pickup. Nah, ini nih ada di depan kita. Nah, teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang Highbid di daerah Jakarta Barat atau sekitaran Kembangan. Jadi kalau teman-teman tertarik, langsung cek di deskripsi, ada informasi lengkapnya tentang Balai Lelang Highbid. Saat ini Dozo 21 akan undur diri. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.